Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, beberapa hari kemudian, mata Liu Fei yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka. Dia mengarahkan pandangan tajamnya ke depan, lalu berkata dengan lembut. Akhirnya, mereka datang. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya menyapu dan muncul di atas hutan di sebelah danau. Dia mendongak dan melihat sekelompok sosok mendekat dengan cepat tidak jauh dari sana. Tidak lama kemudian, suara angin tertiup terdengar. Dan puluhan pria mengenakan baju besi emas muncul di langit di atas hutan. Tiga orang pertama memiliki ekspresi dingin dan serius, dan ekspresi tajam di alis mereka. Penjaga lapis baja emas dari keluarga kerajaan Shenlong. Wajah cantik Liu Fei tampak serius. Penjaga lapis baja emas ini adalah penjaga paling elit dari keluarga kerajaan Shenlong. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan master puncak Rana Juding yang paling biasa pun tidak berani untuk menyentuh tepi dengan mudah. Nona Liu, mengingat status Anda sebagai gadis suci, jika Anda mengizinkan kami membawa Chu Guangsheng pergi, kami dapat menjaga Anda tetap aman. Mendengar ini, Liu Fei tidak menjawab. Dia mengepalkan tapak tangannya kosong erat-erat. Dan fluktuasi kekuatan yang kuat menyebar dari tubuhnya. Melihat ini, pria itu tiba-tiba menyipitkan matanya dan berkata dengan mata yang tajam. Sepertinya Nona Liu berencana melawan keluarga kerajaan Shenlong kita. Melindungi laki-laki Anda sendiri selalu, benar kan? Tidak ada sedikit pun senyum di mata persiknya yang indah. Ling Feng, Ling Tian, Ling Shan, serang. Mendengar ini, mereka bertiga saling memandang dan segera melompat keluar mengelilingi Liu Fei. Pergi dan tangkap anak itu. Jika dia melawan, bunuh di tempat. Ling Feng memandang penjaga lapis baja emas lainnya, lalu berkata dengan suara yang dalam. Baik, komandan. Para pengawal lapis baja emas menjawab serempak, lalu terbang menuju danau. Wajah cantik Liu Fei tampak dingin. Dia melambaikan tangan kosong dan berteriak dengan manis. Dunia manusia. Cahaya merah muda menyebar dari tubuhnya dan dengan cepat menyelimuti semua penjaga lapis baja emas. Ekspresi Ling Feng dan dua orang lainnya berubah. Ketika mereka sadar kembali, mereka melihat perubahan besar pada penampilan mereka. Apa yang terjadi? Ekspresi semua orang berubah karena terkejut. Saat ini, mereka berada di dunia aneh dengan pegunungan bergelombang, daratan luas, dan bunga persik merah muda yang tak terhitung jumlahnya. Ini sebenarnya adalah ilusi. Wajah Ling Feng menjadi gelap. Yang disebut ilusi adalah ruang yang tak tampak nyata dan virtual. Dia hanya melihat metode seperti itu di buku-buku kuno, dan belum pernah melihat orang menggunakannya di dunia ilusi. Melihat Chin Cewai yang sedikit bingung, wajah cantik Liu Fei tampak serius. Metode seperti ini secara dipelajari olehnya dari warisan 4 orang sekte suci. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk mendongkrak penghalang ilusi ini. Liu Feng dengan cepat menenangkan diri dan berteriak kepada semua orang. Mendengar teriakan ini, semua pengawal lapis baja emas gemetar. Dan kepanikan di wajah mereka dengan cepat mereda. Saat berikutnya, semua orang mengambil tindakan bersama, membarbadir seluruh bagian penghalang ilusi. Kita bertiga akan menghadapinya. Ling Feng menoleh ke arah Liu Fei saat berkata. Mendengar ini, dua orang lainnya mengangguk, lalu mengaktifkan kekuatan di dalam tubuh mereka. Tangan Tian Yuan, telapak tangan yang menutupi roh. Tinju Yue yang menghancurkan. Liu Fei melambaikan tangannya, dan kelompok bunga persik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul.
lalu berubah menjadi kelopak palem yang dengan cepat dia tembakkan. Serangan itu terjadi satu demi satu, dan kelopak palem segera meledak, dan ketiga serangan itu juga langsung hancur. Tubuh halus Liu Fei menyapu ke belakang. Dia menstabilkan sosoknya dan melihat ke sisi yang berlawanan dengan wajah serius. Kekuatan ketiga komandan ini sebenarnya berada di puncak alam 9 kuali. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menghentikan penjaga besi terlalu lama. Kuang Seng, kamu harus cepat. Dia tidak hanya perlu berurusan dengan 3 orang di depannya, tetapi dia juga perlu menyisihkan sejumlah energi untuk mempertahankan penghalang dunia ilusi ini. Untuk mencegah pengawal lapis baja emas lainnya pergi untuk mengganggu Cu Kuang Seng. Memikirkan hal ini, Liu Fei melambaikan tangannya berulang kali. Bunga perse yang tak terhitung jumlahnya di penghalang mulai bergetar hebat pada saat ini. Dan kelopak bunga berterbangan di langit, mengelilinginya. Bunga jatuh, Liu Fei bertepuk tangan, dan kelopak bunga bergemuruh dengan seluruh langit, seperti lautan bunga menutupi Ling Feng dan yang lainnya. Kelopak bunga yang tampak berpikir jatuh, tetapi mereka membelah ruang penghalang sedikit dengan kekuatan tajam. Kekuatan tajam seperti itu membuat kelompok mata Ling Feng dan yang lainnya berkedut. Kekuatan gadis suci tanah suci murni ini sebenarnya sangat kuat. Perisai api giok, Li Feng dan 3 lainnya saling memandang. Lalu mereka semua mengambil tindakan, berteriak dengan suara rendah. Api yang berkobar menyapu tubuh mereka, pada akhirnya berubah menjadi lapisan api hijau, menutupi mereka semua. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya jatuh, memotong topeng api. Topeng api segera meledak dengan ganas yang menyengat, membakar kelopak bunga yang jatuh menjadi ketiadaan. Namun, kelopak jenis ini tidak ada habisnya, datang seperti air pasang, memborbardir penutup api satu demi satu. Secara bertahap, api hijau pada perisai api perlahan padam, dan retakan yang terlihat jelas muncul pada perisai api. Melihat pemandangan ini, wajah Li Feng dan 3 orang lainnya di dalam penghalang api segera berubah, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Gadis suci ini ternyata mampu mematahkan serangan gabungan ketiganya. Rusak, wajah cantik Li Fei tidak peduli. Dia mengulurkan tangan gionya untuk menyalakan topeng api dan berteriak pelan. Retakan terus menyebar pada penutup api. Kemudian terdengar suara yang tajam, dan penutup api tersebut meledak dengan keras. Tubuh Ling Feng dan yang lainnya tertembak mundur oleh gelombang kejut. Ketiganya menginjak tanah, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Sebelumnya, mereka agak meremehkan metode Liu Fei. Gadis suci dengan kecantikan yang menakjubkan ini sudah lebih kuat dari rata-rata praktisi puncak Rana Ciuding. Mereka bertiga saling memandang, dan kemudian sosok mereka menyapu, lalu muncul di atas banyak penjaga lapis baja emas. Mulai formasi, mereka bertiga duduk bersila di udara, dan berteriak dengan serius. Banyak penjaga lapis baja emas di bawah juga menghentikan serangan mereka, dan segera duduk. Aliran kekuatan yang kuat mengalir dari tubuh mereka, terbelah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan terus terjalin di udara. Ekspresi Liu Fei memadat. Mungkinkah formasi seperti itu? Pikiran itu sudah muncul di benaknya, dan teriakan dingin bergema di seluruh langit. Formasi armor emas. Liu Feng dan 3 lainnya berteriak dengan saat yang sama. Mata mereka melotot dengan pisau tajam. Sinar cahaya saling terkait, dan formasi besar muncul di ruang ini. Cahaya kemasan dari formasi itu menyala, dan tekanan kuat menyebar darinya. Bayangan perak armor emas muncul. Liu Feng dan yang lainnya berteriak lagi saat segel di tangan mereka berubah. Cahaya kemasan melonjak, dan sinar cahaya itu saling terkait, berubah menjadi cahaya, dan bayangan besar berbentuk manusia. Guang Ying mengenakan baju besi emas,
Matanya berwarna ungu kemasan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kebangsawanan yang tiada tara, membuat orang memiliki keinginan untuk memujanya. Cahaya dan bayangan baju besi emas terdiri di udara, dan rasa penindasan yang tak dapat dijelaskan menyebar, membuat ekspresi wajah Liu Fei menjadi sangat serius. Kekuatan gerakan yang dilakukan oleh semua penjaga lapis baja ini sangat menakutkan, mencapai tingkat Rana Zotian setengah langkah. Liu Fei dengan ringan menutup tangannya, dan sinar cahaya merah muda keluar dari telapak tangannya, dan pesona yang menakjubkan memenuhi udara. Teknik Linghu Patom, bibir merahnya sedikit terbuka, dan teriakan lembut menyebar. Saat teriakan jatuh, sinar cahaya merah muda yang keluar dan terjalin di udara, dan akhirnya berubah menjadi cahaya dan bayangan roh rubah. Roh rubah memiliki 9 ekor, dan tanpa memiliki kekuatan yang mencapai langit. Hanya berdiri di sana membuat orang merasakan pesona yang tak terlukiskan mengalir ke arah mereka. Golden Armor Shadow, bunuh! Ling Feng dan 3 lainnya berteriak serempak dengan keras. Cahaya dan bayangan lapis baja emas di udara melangkah maju. Dan dengan genggaman telapak tangannya yang tiba-tiba, tombak emas muncul di udara tipis, lalu ditebas olehnya. Tombak itu menembus udara, meninggalkan cahaya keemasan yang terlihat dengan mata telanjang. 9 transformasi rubah spiritual. Liu Fei membentuk segel dengan tangannya yang polos, dan dengan ringan menampar dengan telapak tangannya. Bayangan roh rubah meledak dengan cahaya yang menakjubkan, dan ekornya yang seputih salju dengan cepat mengeras, menari dengan lembut di udara. Pergi! Liu Fei berteriak pelan, dan 9 ekor rubahan seputih salju keluar dari tubuhnya, dan bergegas menuju tombak. Ketika keduanya bertabrakan, ekor rubah yang tampak ringan itu sebenarnya tidak bergerak. Tidak peduli seberapa kuat nafas tombak itu, ia tidak dapat dibuka. Diblokir? Ekspresi Li Feng berubah karena terkejut, dan dia menatap ke udara dengan tidak percaya. Cara ampuh yang digunakan oleh mereka bertiga dikombinasikan dengan semua penjaga lapis baja sebenarnya diblokir. Dia memang gadis suci yang paling terkenal di tanah suci murni selama ratusan tahun. Serunya dengan cahaya yang tak bisa dijelaskan bersinar di matanya. Bahkan jika kamu memblokir kami hari ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa menyelamatkan anak itu. Ling Feng memandang Liu Fei dengan berkata dengan tenang. Mendengar ini, wajah cantik Liu Fei tiba-tiba berubah. Mungkinkah masih ada musuh yang akan datang? Memikirkan hal ini, ekspresinya berubah drastis, dan kegelisahan di hatinya menjadi semakin intens. Dengan tergesa-gesa, Liu Fei tidak lagi menahan diri, mendorong kekuatannya secara ekstrim, dan memborbardir Liu Feng dan yang lainnya. 9 ekornya hancur dan kekuatan mengerikan itu seperti banjir bandang, bertabrakan dengan tombak yang datang ke arahnya lagi. Kali ini, tombak itu bergetar hebat, dan seolah yang dipancarkan perlahan meredup, seolah-olah sedang ditekan. Ekspresi Liu Feng dan yang lainnya berubah karena terkejut. Liu Fei yang menjadi sedikit gila saat ini, sebenarnya sangat menakutkan. Dengan pemikiran ini, mereka tidak berani mengabaikan sedikit pun. Mereka mengerahkan semua kekuatannya, dan menuangkan semuanya ke dalam cahaya dan bayangan baju besi emas. Cahaya dan bayangan dari baju besi emas itu bergetar, dan ukurannya juga meningkat dengan cepat. Cahaya dan bayangan lapis baja menahan tombak, dan terus memborbardir satu sama lain dengan 9 ekor. Untuk sementara, meskipun cahaya dan bayangan dari baju besi emas dapat ditekan, dengan upaya gabungan dari banyak penjaga baju besi, serangan rubah ekor 9 masih dapat diblokir. Situasi di lapangan berangsur-angsur menjadi tegang. Tepat ketika konfrontasi antara Liu Fei dan penjaga lapis baja semakin intens, suara angin kencang tiba-tiba terdengar, membawa serta tekanan angin kencang yang menekan,
dan membuat danau di bawahnya penyok. Anak ini memang ada di sini. Cahaya menghilang dan seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi emas muncul di atas baut danau. Dia memandang Cuku Wangseng yang sedang duduk bersila di tengah danau dengan mata tertutup, dan ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Setelah sekian lama mencari, akhirnya saya menemukan orang ini. Anak ini sebenarnya membuat terobosan. Mata pria parubaya itu bersinar. Meskipun kekuatan Cuku Wangseng telah tertahan saat ini, dia masih bisa mendeteksi beberapa keanehan dengan indera spiritualnya yang tajam. Itu benar. Ini menyelamatkanku dari banyak masalah. Dia meraihnya dengan satu tangan, dan kekuatan yang kuat menyapu, berubah menjadi tangan perak besar meraih Cuku Wangseng di bawah. Melihat poster ini, dia ingin dengan paksa menarik dari latihannya. Pendekatan kejam ini, jika tidak hati-hati, akan menyebabkan kultivator terkena serangan balik, meninggalkan bahaya bersembunyi seumur hidup. Tepat ketika tangan perak itu hendak jatuh, sebuah baut merah muda tiba-tiba melesat dan mengenai tangan perak besar itu. Tangan besar Yingwan gemetar, akhirnya melenceng dari arah semula dan mendarat di dekat danau. Air danau melonjak, menimbulkan gelombang besar. Dimanapun tangan perak itu mendarat, muncul cekungan berukuran ratusan kaki dan tidak pernah pulih dalam waktu yang lama. Itu kamu? Pria parubaya itu memandang Liu Fei yang tiba-tiba muncul. Matanya bersinar saat dia berkata, "Itu benar-benar tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa menghentikan seorang wanita." Dia menoleh untuk melihat Ling Feng dan yang lainnya yang mendekat dan berteriak dengan dingin. Mendengar ini, Ling Feng dan yang lainnya gemetar, menundukkan kepala dan tak berani membantah. Situasi sekarang benar-benar membuat mereka merasa tidak berdaya. Liu Fei tiba-tiba berjuang untuk hidupnya, yang membuat mereka lengah. Di mata raja ini, saya tidak akan menunjuk belas kasihan, hanya karena Anda adalah gadis suci dari tanah suci murni. Mata pria parubaya itu acuh tak acuh, dan dia berkata dengan dingin, "Jika Anda ingin menyelamatkan hidup Anda, maka pergilah secepatnya." Mendengar ini, wajah cantik Liu Fei tampak serius, tidak tergerak sama sekali. Orang ini seharusnya adalah komandan pengawal armor emas Raja Armor Emas. Dia menatap pria parubaya di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena kamu keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam." Raja Armor Emas bertepuk tangan, dan kekuatan mengepul keluar menutupi Liu Fei yang berada di bawah. Wajah cantik Liu Fei berubah. Raja Armor Emas ini adalah praktisi Rana Zotian sejati. Dan jika dia tidak ingin blokir serangannya, sulit untuk melakukannya dengan kekuatannya saat ini. Namun, meskipun dia masih menggertakkan gigi peraknya dan berdiri dengan keras kepala, tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melarikan diri. Raja berbaju zirah emas mencibir. Dia bukanlah orang baik. Dia tidak akan segan-segan melakukan hal-hal yang merusak wanita cantik. Kekuatan air pasang menderu-deru, dan kekuatan penindasan yang mengerikan membuat tubuh Liu Fei bergetar. Kulitnya di permukaan berubah menjadi merah, seolah-olah dia akan dipenuhi darah. Namun, ketika Liu Fei hendak menggunakan kemampuannya untuk melawan serangan ini, gelombang tak terlihat tiba-tiba menyapu dirinya, menyebabkan gelombang mengerikan mengalir deras, seperti terjebak dalam rawa, tidak mampu membuat kemajuan apapun. Liu Fei langsung tertegun, dan kemudian ekspresi kegembiraan muncul di matanya yang cantik. Dia buru-buru menoleh untuk melihat, dan segera berkata dengan penuh semangat. Cuku Wangseng berdiri perlahan dan tersenyum lembut pada Liu Fei, lalu berkata, "Serahkan orang ini padaku." Mendengar ini, Liu Fei terkejut sesaat, lalu mengangguk patuh dan mundur ke belakang. Melihat ini, Cuku Wangseng menoleh,
dan senyuman di wajahnya dengan cepat digantikan oleh ekspresi dingin. Maafkan aku, membuat raja berbaju jira emas khawatir. Terima kasih.